Jangan biarkan kerinduan ini hilang dari hati kita, saudara. Jangan biarkan ya. Ini sebenarnya saya sedih nih deh. Ini orang-orang ini belum datang nih. Kloter Tomohon ini belum sampai. Saudara ya, sayang juga ya. Ya kita berdoa saudara, semoga mereka tidak terlambat. Tidak terlalu terlambat. Ini kan sudah terlambat ya. Tidak terlalu terlambat. Oke. Jadi ini terus taruh di dalam hati ya. Tadi ibadah kita sudah didahului dengan ayat ini. Coba saya dari tadi ingat terus. Mazmur 65 coba lihat. Ya, tadi saudara, ini tadi kalimat pembuka di ibadah kita. Coba mari kita baca dulu ayat ini bersama-sama. 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Coba ulangi. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saya bilang ke saudara, sekarang kan terlalu banyak kalimat-kalimat yang orang anggap wah itu keren. Toh? Bahagia itu simple. Toh? Kalau ada cucur so bahagia. Toh? Apalagi kalau tambah dengan binyolos. Toh? Jangan lupa bawa di pastori. Orang begitu dan orang-orang suka yang model begitu. Ya. Sementara Alkitab tulis apa tentang bahagia? Apakah pernyataan-pernyataan bahagia ya, yang dicetuskan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan Alkitab ini, apa cocok? Gitu. Apakah konsep bahagia di luar sana dan konsep bahagia yang Alkitab tulis, yang Yesus bilang apa cocok? Nah itu yang kita mesti perhatikan ya. Jangan biarkan kita terjebak dengan ini yang bahagia, yang begini yang bahagia, yang begini yang bahagia, itu sana yang bahagia. Apa? Yang Tuhan pilih. Nah itu. Toh, yang bahagia, yang Tuhan pilih. Toh. Yang dipilih Tuhan. Ada banyak ajang-ajang apa sih, kontes-kontes toh. Sekarang ini ada saja saudara orang, aduh ya. Apalagi kalau kontes-kontes itu dianggap bergengsi. Toh. Ada saja. Dan orang akan merasa sangat bangga bila dia tidak tereliminasi. Nah itu, toh. Tapi dia dipilih. Toh. Dia terpilih di kontes itu. Toh. Bahkan bayangkan saudara ya. Saya ingat itu entah itu 10 tahun lalu atau berapa tahun lalu saudara. Saya benar-benar heran juga. Kenapa? Karena kontestan itu bilang ya. Dia rupanya anak Tuhan yang setia di satu gereja. Ya. Dan gerejanya ya, bahkan bersedia untuk doa puasa supaya ini peserta kontes ini menang, terpilih. Toh? Padahal karena kesibukannya di kontes itu dia nyandak masuk gereja. Toh, mari yang penting kan terpilih. Toh, salah-salah itu katuk dorang talenta.
Nah, kan susah ini kalau coba begini. Salah. Orang itu mesti hargai. Itu kan orang petalenta. Saya bingung juga sebenarnya. Kalau ada gereja yang setuju, ya bayangkan sampai memberi dukungan doa dan puasa, wah. Coba saudara pikir. Loh, saya benar-benar tidak bermaksud bicara ini, saudara. Ini segala kontes-kontes ini tuh. Kita dari dunia tidak peduli. Tuh, anak mau jadi apa kek terserah. Tuh. Pokoknya aku dipilih Tuhan, sudah. Yang kan saudara, kalau saudara nanti merasa mulia, nanti merasa dipilih, kalau saudara menang di kontes seperti itu. Bukan itu, ini sana kan dipilih Tuhan. Yang kan saudara, orang kalau merasa dia nanti menang kontestasi politik, nah sudah. Oh dia ini orang terpilih. Tuh. Kesaksian yang saya tidak pernah bisa lupa, tuh. Yang ini sudah berapa kali diulang kepada saudara. Ya. Ini masalahnya jadinya di Kota Bitung soalnya. Ya, jadi rata-rata orang Bitung waktu itu sangat tahu, saudara. Ya. Ada pendeta rela melepaskan jabatan pelayanannya. Bayangkan saudara. Karena dia merasa jadi anggota DPRD lebih mulia daripada jadi karyawan kerajaan Allah. Nah, ini aneh ini. Ya saudara, jangan sampai. Kalau di sini ada yang lebih hormat bupati, sebenarnya ya kalau mau bilang saudara lebih hormat bupati daripada ses, itu salah berpikir engkau. Ini yang nak minta dihormati, gitu. Tapi waktu saudara sungguh-sungguh warga kerajaan Allah, saudara tahu menempatkan diri dan menempatkan Tuhan pada posisinya. Coba mana? Ini tiba-tiba muncul soalnya. Coba lihat Paulus berkata-kata itu. Orang yang seperti itu mendapatkan hormat 2 kali lipat. Loh, Paulus yang bilang, saudara. Ini Alkitab. Ya. Kalau kita sepakat hari ini saudara mendengar suara Tuhan, nah dengar ini. Ini yang tidak pernah datang, pak kita pikiran ini. So berapa bulan tuh perasaannya tidak pernah dibaca ini di sini. Jadi mau terpikir mau bicara ini sama sekali tidak ada. Nah lihat ini. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati berapa? 2 kali lipat. Jadi kalau engkau hormat Pak Presiden begini, Pak kita 2 kali. Lu bagaimana ini yang bilang Tuhan kok? Ini sangat berpengaruh loh saudara. Waktu pengkhotbahnya, gembalamu kau tidak hormati, dia mau bilang apa sampai bagabu-gabu saudara tidak peduli. Ini sangat berpengaruh. Waktu saudara menghargai hamba Tuhan, ya, sebenarnya ini salah satu ciri bahwa engkau menghormati Tuhan. Loh, karena hamba Tuhan itu Tuhan be orang. Kan bupati tidak dipilih Tuhan untuk memimpin gereja ini. Dia dipilih Tuhan untuk memimpin kabupaten. Bukan pimpin gereja. Saya tidak mau bilang nama. Tapi saya baru dengar dan wah, saya sampai berpikir bukan main. Ya. Nin tahu ini dia mau bikin betul atau nyanda. Tapi paling tidak dang. Ada presiden yang belum lama terpilih. Baru berapa hari dia terpilih. Dia bilang begini. Apa kote? Negara ini tidak menghormati pemerintah. Negara ini menyembah Tuhan. Dalam hati Tuhan. Ya. Ini dang dia mau bikin betul atau nyanda. Lin tahu tapi paling tidak. Ini dia cetuskan.
Oh. Bilang Jotre supaya saudara yang gak usah bingung. Tuh Donald Trump kan baru terpilih. Iya. Itu kan, padahal saudara, siapa kok tahu nih Donald Trump model. Tuh Donald Trump dulu. Oh Tuhan menjijikan hidupnya. Tuh, siapa kok tahu. Ini miliarder Amerika ya, yang hidupnya sebenarnya menjijikan saudara. Karakternya, DP sifat dengan semuanya. Ya. Tapi yang aneh, kok orang seperti ini, waduh ini dia sangat berdiri ya membela Kristen. Ya, saya tadi nyandak aja klik saudara, tapi kan muncul soalnya videonya. Saya baca tulisan di video itu. Ya, nyandak klik, nyandak ada waktu soalnya. Oh. Saya baca tadi dia bilang apa? Dia bilang dia akan membuat Amerika berdoa kembali. Bayangkan selama ini kan bagaimana Amerika will be great again. Bagaimana? Make America great again. Orang-orang selalu begitu saudara, para presiden yang terpilih. Kemudian dia justru bilang ya, dia mau bikin Amerika kembali berdoa. Dia mau bikin Amerika ya kembali Alkitab. Bayangkan Alkitab dilarang di sekolah. Dilarang bawa Alkitab. Coba ini aneh. Tuh. Saudara, wah banyak hal ya. Termasuk itu transgender dan apa itu sudah dilarang. Justru kalau dia. Segala aborsi dan apa yang tuh hari itu legal, sekarang itu ilegal. Oh coba. Coba saudara. Ini waktu Tuhan mau mengangkat seseorang. Ya. Lain kali memang Tuhan ambil itu orang dari PC. Tuhan kalau mau robah. Coba. Paulus. Itu kan pembunuh. Dia bunuh pas apa? Bunuh orang-orang Kristen. Dan justru dia itu Tuhan ambil. Kemudian waktu Tuhan robah. Dia rela mati untuk Yesus. Bukan lagi jadi pembunuh, jangan salah saudara. Ya, jadi Paulus bukan melanjutkan kegiatannya membunuh. Ya, ya itu waktu orang dirubah Tuhan, dia betul-betul berubah 180 derajat. Dan tidak tinggal di situ, dia lari. Lari. Filipi pasal 3. Apa? Ini yang aku lakukan. Aku berlari-lari kepada kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Filipi 3 ayat 14 deh. Coba saudara. Tuh, dari ayat 13. Yang kan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini kalau ada yang makan puji di sini, oh kita mau dapat suruh bertobat. Masa le komang, itu kok 20 tahun lalu, bertobat aku. Paulus dia bilang apa? Aku sendiri tidak menganggap kalau aku sudah mendapatkannya. Ini yang aku lakukan apa? Aku melupakan yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, terus berlari-lari kepada tujuan, bukan bajalang, berlari. Semakin saudara berlambatan, semakin kau akan tergoda untuk tinggal saja di situ. Jangan babagrah. Tidak usah maju. Sudah tahu kekalahan istri Lot? Apa? Dia berlambat-lambat. Akhirnya dia kuda dapat ingat DP harta permata. Akhirnya dia abaikan. Padahal Tuhan cuma bilang pada dia apa? Bukan jangan pergi ke Sodom. Satu jo. Jangan lihat belakang.
Jangan lihat belakang. Tuh, maksudnya apa? Coba kalau saudara terjemahkan, masukkan itu ke zaman kita perjanjian baru. Maksudnya apa? Yang so di belakang, di belakang. Tuh, hidup masa lalu kasih biar dia di belakang. Jangan pernah engkau lihat ulang. Orang ini sebenarnya saudara, bayangkan orang ini kan begini, kalau setan orang lawan ya, kita kalahkan, kita usir, dia lari keluar. Tapi bagaimana saudara mau kalahkan diri sendiri? Saudara kalahkan diri sendiri, kok dirimu kemana? Kamu tinggal di dalam dirimu. Kau mau lari di mana? Itu kan. Ini kalau saudara kasih biar, ini diri tidak pernah diubah cara pikirnya. Saudara akan di situ-situ Jo. Ya. Kau boleh bertobat, dibaptis dan tetap masuk neraka. Nah ini. Ada yang, masa saya selalu bilang ke saudara, Ananias dan Safira kira-kira siapa pada baptis? Mereka anggota gereja mula-mula, jangan main-main. Bukan cuma anggota gereja, dorang berani jual tanah, kasih patuhan. 10%, 100%. Dorang pejanji, dorang tidak tepati. Berarti ini bukan sekedar bertobat. Kalau orang bisa kasih 100%, saya bilang ke saudara ini bukan jual rica, jual tanah. Jual tanah kok kasih 100%. Kalau orang sekarang so gila kok nih. Berarti Ananias dan Safira hebat sekali. Kok kia padang dorang berdusta. Kenapa mereka bisa, menurut saudara Ananias dan Safira masuk surga? Coba. Kong dorang udah dengar siapa khotbah. Menurut saudara apa mereka tidak dipenuhkan Roh Kudus? Saya tidak percaya. Hati-hati. Ya. Ini Alkitab sekali lagi, ini sebenarnya lengkap. Lengkap, saudara mau tanya apa? Sebenarnya Alkitab bisa jawab. Ya. Kalau ada yang masih berpaksa, pasti masuk surga. Ini pendeta jangan tambah-tambah pendeta. Sekali lagi saudara, jangan sampai saudara ambil satu ayat sengaja comot ayat itu dan melepaskan yang lain. Sementara bahkan bukan cuma ada ayat yang lain, ada contoh peristiwa. Ananias dan Safira, Yudas Iskariot, apa lagi Simon tukang sihir dong, mantan tukang sihir itu Simon. Coba Petrus yang bilang binasalah kiranya uangmu dengan engkau. Coba. Berarti kan kalau Simon tidak mau bertobat, iya masuk neraka. Binasa kok gimana? Hah? Coba cari dari ayat sebelumnya. Tuh. Ini Simon ayat 16, ayat 17. Coba. Mana tuh dia sudah dibaptis. Simon sendiri, ini ayat 13. Simon itu, ini bukan Simon Petrus ya saudara. Ini Simon tukang sihir. Ya. Dia tadinya tukang sihir. Toh, kemudian dia menjadi percaya. Lalu dia dibaptis. Kok mau salah leh? Ini mereka ini masih ada di sekitar zaman gereja mula-mula. Ya. Nggak ada penyesatan waktu itu. Belum ada. Maksudnya tidak seperti sekarang. Oh? Alkitab bisa sama. Ayatnya bisa sama. Tapi pemahamannya ada yang memang lurus. Seperti apa yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Ada yang kasih belok. Supaya dia jadi betul. Oh saudara ya.
Saya benar-benar, oh Tuhan tolong Pak kita. Lagi saya tidak mau mati sebagai pendeta. Kita mau mati sebagai hamba Kristus. Apa tuh hamba Kristus? Hamba Kristus tidak mencari apa yang menyenangkan manusia. Tapi mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi. Simon ini percaya, dibaptis. Kemudian senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Artinya dia bukan tinggal di rumah. Dia ikut ya perjalanan misi. Perjalanan pelayanan. Tapi ternyata dia belum dipenuhkan Roh Kudus. Nyana mengerti. Udah lihat dia takjub ketika ia melihat tanda-tanda mujizat-mujizat besar terjadi. Lalu langsung deh tadi. Ini kan kemudian Petrus dan siapa tadi? Petrus dan Yohanes ya. Tiba di kota itu ya, lalu mereka berdoa. Ya. Mereka mendoakan orang-orang Samaria yang sudah percaya dan dibaptis itu untuk beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang salah mengerti. Oh makanya orang kok cuma dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya kalau seandainya baptisan mereka salah pasti diulang. Karena kisah pasal 19 baptisan itu diulang waktu salah. Ya, itu ada baptisan yang diulang ya. Jadi jangan masa baptisan ulang-ulang biar 100 kali. Kalau belum betul engkau baptisan ulang. Ini Alkitab yang bilang, bukan kita dia bilang. Tuh. Selama baptisanmu belum lengkap, kamu belum dibaptis berarti. 10 kali. Bilang kakak biar 100 kali le. Ya, selama baptisanmu belum seperti yang Tuhan bilang, seperti yang Alkitab atur, kamu belum dibaptis. Ya, jadi kisah 19, baptisan itu diulang. Di sini baptisan tidak diulang. Ya, pasal 8, saudara nanti baca di rumah dengan lengkap. Pasal 8, baptisan tidak diulang lagi. Jadi berarti perkataan hanya di sana menerangkan tentang dorang baru dibaptis air, belum dibaptis Roh Kudus. Tuh maksudnya. Ya, karena kalau seandainya baptisan dalam nama Tuhan Yesus salah, pasti ulang. Itu ya. Jangan salah mengerti. Lalu kemudian kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka. Ya. Nyandak pakai yang lain, tumpang tangan. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, Simon pun terpesona. Simon mantan tukang sihir tadi. Bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Lalu dia pikir siapa tahu kalau bayar kondorang boleh kasih apa kita. Supaya kita juga membuat orang-orang takjub. Napa ya kita tumpang tangan. Nah itu. Tuh. Dia nyandak sangka. Ternyata Petrus beda cara pandangnya. Termasuk melihat uang. Petrus nyandak jadi bingung. Jadi kabur DP mata. Dapat lihat doi jadi ya biar dosa ndak usah bilang. Nah apa Petrus berkata-kata. Bayangkan apa Petrusnya ada kata-kata lain. Bayangkan dia mesti bilang binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Sudah lihat? Waktu orang salah mengerti terhadap kebenaran, biar engkau pedoi semua dengan ale mati semua. Coba, ini tegasnya Alkitab, saudara. Kalau sekarang kan halo Petrus ngomong anakku langsung menghakimi anak Petrus. Engkau so lupa engkau 3 kali dah menyangkal ya. Kita belum pernah menyangkal ya. Sekalipun padahal penyangkalanmu bisa saja tidak pernah keluar dari mulut terus sampai mati. Tapi dari sikapmu, cara ibadahmu, kamu sebenarnya sedang menyangkal Yesus. Mungkin bukan cuma 3 kali, 30.000 kali dan kau tidak pernah sadar.
Apa? Petrus kan, apa Petrus yang tahu diri? Dia menyangkal. Menyangkal Yesus 3 kali. Belum lama. Belum lama tuh. Kan Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Berarti kan baru sekitar di situ. Mungkin sekitar 5-6 tahun ini. Berarti masih sangat segar tuh kalau orang sekarang pendeta coba ngana sadar diri dulu. Ya. Binasalah kiranya uangmu dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Apa? Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Masa so percaya dibaptis ternyata belum lurus. Ini proses untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu proses, saudara. Jangan pikir setelah kau bertobat, ya, percaya, bertobat, dibaptis, biarnya tidak setia pada Tuhan, pasti masuk surga. Ini bayangkan, ini pemahaman yang disukai sekarang ini. Selain pemahaman ini menjadi pemahaman mayoritas, ini pemahaman disukai oleh banyak orang. Jadi boleh backing apa saja, sudah pasti ngana masuk surga. Yang usah dengar tuh pendeta Rona itu. Sekali lagi saya tidak membaca kalimat saya. Saya membaca kalimat yang saudara lihat sendiri, ini firman Tuhan. Jadi bayangkan, dia so percaya dan dibaptis, dapat suruh bertobat. Kalau saudara, belum lama kok kita dibaptis, masa sudah dapat suruh bertobat? Napa dang? Ini kan contoh peristiwa. Kalau saya mau contohkan peristiwa tentang saya, orang salah dengar dia kok peristiwa, kan bukan catatan di Alkitab, napa dang ini catatan Alkitab. Bertobatlah dari kejahatanmu ini. Berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Coba, dia kejahatan apa? Coba kalau orang sekarang tuh kejahatan itu maling, orang pejemuran, orang peistri, itu dia. Itu udah kejahatan. Masa lagi cuma salah bilang? Dia ini waktu salah terhadap kebenaran, itu kejahatan, saudara tahu enggak? Itu kejahatan. Orang so tahu itu kebenaran dan orang sengaja lawan. Saudara pikir, masa kecuali kita tahu dah ada pencuri apa, ada bunuh orang atau apa. Ini tahu dang. Saudara baca Alkitab atau enggak? Bukankah cerita seperti ini peristiwa ini sudah berapa kali dibaca di sini? Ini kejahatan. Sementara Simon ini ikut dalam pelayanan. Jadi tim. Sekarang orang asal so bertobat ngana bahot baju. Nah, ini cerita dari mana? Ini saya kurang habis pikir. Coba kembali ke penatua tadi mana? Tadi mana? Supaya saudara tahu. Iyo no, kita no penatua. Jadi hormat pak kita 2 kali Bisa penatua kasih so 5 periode. Lihat apa? Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Ini mau panggil berkhotbah, baru habis minum cap tikus dia masih sering mabok. Penatua. Penatua dipilih cuma supaya dia jadi rajin masuk gereja. Loh bagaimana? Dia dipilih, dia yang masuk gereja. Dia dipilih. Loh saya dengar langsung saudara. Orang bercerita. Ya, waktu itu kita dipilih, kita tidak ada padahal. Cuma supaya kita kata semua rajin masuk gereja. Bagaimana? Kamu jadi penatuanya tidak pernah masuk gereja. Dulu waktu menyiar di radio, tiba-tiba saya dihubungi. Ada ibu saudara di Manado. Ya, saya dihubungi, pendeta dia berulang kali tanya, pendeta boleh datang pak kita? Pal 2 kapal ampal, dia so lupa pokoknya pal-pal. Udah, pendeta datang sembahyang akang pak kita, kontoran cari, dapat DP rumah.
Apa? Ibu-ibu. Dia bilang dia enggak bisa tidur. Itu dia persoalan pendeta. Sampai yang akan supaya kita boleh tidur. Oh. Kong orang baru sementara baca cerita dia sudah tidur. Tapi pikir ya sudah. Berarti sudah dijawab demi doa. Dan sementara baca cerita firman Tuhan dia sementara bobo. Ya, sekurangnya karena begitu saudara. Baru baku dapat kong kita semua kore pada dia. Tuh tante, so sementara tidur bilang katanya ndak jatah sono. Ya, ternyata angko pe obat dengar khotbah. Kalau dengar khotbah pasti angko tidur. Hah? Kalau nonton sinetron pastinya ndak sono. Lalu waktu saya bercerita, di waktu dia memperkenalkan diri dia bilang dia so ampa periode penatua. Dia yang bilang, mau tahu di mana? Kita so ampa periode, Ibu Pendeta. Tolong saya didoakan dari ini persoalan yang ini mengganggu kesehatan saya. Sementara orang baca cerita saya ingat saya ambil contoh peristiwa Alkitab yang terkenal di Alkitab. Waktu kita tanya dia nin tahu tuh peristiwa itu. Tapi kita mau tanya, ampa periode engkau udah baca cerita apa? Ampa periode sampai cerita terkenal di Alkitab dia nin tahu. Nah penatua begini bukan cuma jangan dihormati. Harusnya dipecat. Yang mana yang perlu dihormati? Ya nah, berjerih payah, berkhotbah dan mengajar dengan benar. Tuh, bukan cuma mengajar, berkhotbah, dia sendirinya enggak backing tuh yang dia bilang. Nah, kan? Lupa bahwa sebenarnya apa? Yang dihotbahkan itu harusnya apa yang dihidupi. Sehingga khotbah itu bukan teori. Kalau enggak jangan baut bangko. Nanti menyembah kalau sudah di mimbar. Nanti menyembah kalau pegang mic. Jangan menjadi pemimpin pujian. Tuh. Kan enggak enak dengar yang model begini. Tapi saudara, ini yang seharusnya dilakukan. Tuh. Gereja kehilangan kerinduan terhadap kebenaran yang sejati. Tuh. Backing pertemuan. Loh, yang diundang jadi pembicara bukan yang mencintai firman, bukan yang melakukan firman. Lalu dia mau bahas apa? Ini pertemuan ada karena Tuhan, untuk Tuhan berarti harusnya pembahasan di sana, pembahasan tentang Tuhan, bukan bahas tuh hal-hal yang tidak ada guna. Sudah, harusnya semua yang mengarahkan, mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan yang bisa saja terjadi saat ini. Saya kira, saya bilang ke saudara, ya, kedatangan Tuhan secara umum mungkin belum terjadi. Tapi bagaimana kalau dia datang secara khusus rupa orang saudara? Tuh, biasa dia duduk di hook situ. Sekarang dia soalnya enggak ada. Coba. Baru mau 3 minggu. Coba. Ada beberapa khotbah yang saya dengar. Ya. Tiap kali kita lihat DP tanggal. Ya, Noldi masih ada ini khotbah. Bayangkan. Ya, baru saja. Kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oh, mengapa tidak membiarkan, tidak merelakan dirimu diperbaiki? Mau harapkan pengampunan dari Tuhan. Kau tidak mau mengampuni yang lain. Oh, Mar, kalau ini kok mang dia pesalah. Loh, siapa pesalah kek? Harusnya ini diperbaiki dulu hubungan ini. Selama kau tidak perbaiki, kau tidak diampuni. Masa tidak diampuni masuk surga bagaimana le?
Kan Yesus sendiri yang bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Tuh, jadi waktu kau tidak membereskan hubunganmu, kau belum diampuni. Tuh, kalau sampai Tuhan bilang kau diampuni, ini sebenarnya pemberitahuan kepadamu untuk memperbaiki hubunganmu. Kalau ada yang bayangkan, saudara, Yesus bayar pelajaran, dia bilang apa? Sedang kasih persembahan ini boleh. Kalau saudara mau baca, dia bilang, waktu kau mau meletakkan persembahan, dan kau ingat ada sesuatu di hati saudaramu, pergi. Lepaskan, tinggalkan dulu ngambil persembahan. Jangan dulu isi di peti. Bereskan dulu dengan saudaramu. Baru balik kong isi itu persembahan. Bayangkan sampai seperti itu. Yang bilang Yesus, saudara pandang enteng. Tidak mudah saudara ya. Saya bicara-bicara seperti ini. Saudara pikir apa saya kuat sekali. Lain kali saudara, ini kalau dengar ulang tapi khotbah saya ngerti begini. Bayangkan deh, bisa keras seperti itu. Ini kalau saya kasih biarkan pikiran saya dan hati saya yang mau susun khotbah, pastinya tidak akan khotbah model begini. Tapi karena biarkan Tuhan yang beracara, dia robah semua. Jadi biar semua orang sakit hati, mau bilang apa saudara? Bilang apa? Kalau ini adalah kebenaran. Dan sahabat mau tahu kalau ini adalah ibadahmu yang terakhir. Tidak pernah ada yang tahu kalau ini adalah khotbah terakhir yang bisa kau dengar. Tidak ada yang tahu, coba. Selama ini kan saya bicara-bicara seperti ini. Dan tentu orang berarti, tidak pernah kejadian. Nah itu langsung kejadian. Tuh. Nol di pahat almarhum, coba, kan sudah kejadian. Bisa saja ini adalah khotbah terakhir yang bisa kau dengar dan terjadi. Saya sebenarnya berpikir, ya, apa Tuhan mesti yang setia? Tuh. Tapi kembali saya berpikir, memang kalau Tuhan yang ambil itu sementara ikut ibadah, pasti orang lagi yang tidak pernah terjadi itu sesuai kata-kata. Coba. Tuh. So, beberapa waktu kan saya bilang seperti itu dan tidak pernah kejadian tuh. Nah itu. Terpaksa Tuhan ambil. Supaya saudara sendiri tahu. Ananias dan Safira boleh mati. Orang boleh mati. Waktu saudara tidak mau menghormati firman Tuhan. So tahu ini firman Tuhan dan sengaja diabaikan. Ini bernama mencobai Tuhan. Dia pikir ini cuma boleh terjadi pada orang lain. Saya bilang ke saudara, lihat pendeta mati di mimbar. Loh, ini hati Tuhan. Jangan sampai kita lagi. Lalu saya, bayangkan kalau mau mati di mimbar ini belum kelar. Belum kelar khotbah. Coba, kalau apa yang Tuhan taruh di hati, apa yang sekarang ini Tuhan mau atur kita, jangan bilang begitu, minta maaf Jo. Nah ini kan, coba, kalau tiba-tiba kita minta maaf, kau rubuh, kau mati Tuhan bilang, undur kau pembuat kejahatan. Loh, kejahatan apa Tuhan? Kejahatan apa? Tadi ngana kita suruh bilang lain. Tuh, kenapa angkor roba? Kenapa? Nah, kan, itu kejahatan. For orang lain masa itu kejahatan. Tapi bagaimana Tuhan yang bilang kok? Coba mana tuh ayat? Undur kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Coba cari di ayat. Coba. Harusnya kan orang Facebook kalau pembuat kejahatan Tuhan bilang kayak di sana. Tuh, coba apa? Buat terperinci. Kejahatan apa yang orang dah baking? Nah, coba lihat. Kejahatan apa itu orang dah baking? Kon Tuhan bilang undur kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Apa orang jenis kejahatan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba dari ayat 21. 21 dek. Coba orang baca sama 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tunggu dulu. Oh kita semua pokoknya boleh salah sedikit ya. Oh Tuhan. Itu kalau orang nado kan oh Tuhai. Nah, sebenarnya itu oh Tuhai itu kan oh Tuhan. Tahu gak saudara? Tahu? Cuma ada orang yang so hilang selak jadi oh Tuhai. No? Bayangkan sekarang so berkembang. Dulu darah Yesus berkuasa. Sekarang darah meske. Coba kok kalau enggak betul. Oh? Ini orang Kristen, orang Manado kan jago sekali. Oh Tuhai. Apa leh? Terus pernah jadi ingat itu. Tuang Allah. Oh Tuang Allah. Maksudnya apa? Tuhan Allah toh. Jadi Tuang Allah. Toh. Sama dengan kalau orang Amerika sana bayangkan orang mau make kok Jesus Christ. Coba saudara baca DP terjemahan di bawah tulis bangsat. Bayangkan nih Jesus Christ bangsat. Kenapa maksud itu? Dorang tidak berdoa kepada Yesus itu enggak. Dorang maksud dorang mau memakai. Mari dorang mau memakai, orang Kristen mau memakai itu soalnya. Jadi Jesus Christ ya. Bahasa Indonesia dia langsung tulis di teks bangsat. Oh Tuhan, masa Yesus Kristus kok bangsat? Apa soalnya ini? Ini orang Kristen kan. Padahal hukum pertama 10 hukum Allah. Hukum keberapa itu? Ya. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Ini darah meske. Coba saudara. Ini kan sembarangan sekali tuh. Lihat. Lalu orang model begitu pasti masuk surga. Yang penting dia Kristen. Sana. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Biar satu hari dia makan berdoa. Habis makan dia berdoa. Saudara pernah enggak? Mau makan dia berdoa. Setelah makan dia langsung lupa. So makan gue sukanya gitu. Saya juga enggak pernah seperti itu. Satu kali saya pernah dikejutkan saudara. Ya, orang mau berdoa. Mendoakan orang sakit. Lalu saya terkejut. Dia mau makan sebentar mau makan dulu. Dia sembayang. Habis dia makan, tak kira kan sekelar makan. Dia berdoa habis makan. Belum pernah kita lihat orang Kristen mau makan berdoa. Habis makan berdoa. Nah, selama yang saya tahu kalau bangun tidur berdoa pagi-pagi toh. Kalau mau tidur malam berdoa. Lalu saya pernah sekamar. Bukan sekamar satu tempat tidur di tempat kos. Ya. Saya terkejut teman saya mau tidur siang. Kita kaget dia mau tidur siang. Setiap kali bukan sekali-sekali. Dia soalnya tukang tidur siang saya tahu. Asal kita datang di kamar dia mau tidur siang sudah tahu enggak? Dia berdoa dulu kok baca Alkitab. Sampai tidur siang. Dan kita belum pernah kita lihat. Tuh, orang semua kalau namanya cuma tidur siang. Apalagi kalau tidur sementara dengar khotbah. Masa mau berdoa? Tuh, justru sementara dengar khotbah sementara tasono. Tuhan pasti berkati. Siapa? Ada sementara di gereja dia. Kon dia bobo. Tuh, jadi masa mau berdoa sementara dengar khotbah, Tuhan tolong kita somanganto. Tolong Tuhan kita tasono jangan kasih biar suara keras nanti kita tak bangun.
Tolong Tuhan, kalau boleh beri aku mimpi. Sana mimpi kalau tidur, jangan mimpi di gereja. Gereja kok engkau mau mimpi. Lihat ini tuh, bukan setiap orang yang berseru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kehendak Bapa apa? Salah satunya Yesus bilang, demikianlah terjadi supaya aku menggenapkan kehendak Bapa. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, itu salah satu. Terus ya, itu bagian dari proses ya melakukan kehendak Bapa. Sekarang ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, ini coba lihat ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Satu. Mereka bernubuat demi nama siapa? Demi nama Tuhan. Mengusir setan demi namamu. Lalu mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, membuat banyak mujizat demi nama Tuhan. Yesus bilang apa? Waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa dong King? Tadi bernubuat demi nama Tuhan. Bahkan membuat banyak mujizat. Sekarang siang kok mujizat apa? Lain kali orang cuma panas ada berdoa kan nyandak baik-baik. So itu kan saudara tetap masuk gereja toh? Karena Tuhan tahu kalau soal baik saudara tidak mau masuk angko. Jadi bagus jangan baik. Kok nyandak betul. Tuhan kan tahu. Saya bilang ke saudara, kalau mimbar gereja, perkataan di mimbar gereja tidak lagi menyadarkanmu, nanti perkataan dokter ahli bedah. Toh? Om, bahasa dia jo, besok mesti dioperasi batu ginjal, kanker paru-paru. Bagaimana itu? Angko kan nih mau disadarkan tuh di sini, jadi ya mesti masuk ICU. Iya, kita janji Tuhan, oh Tuhan, biarnya tidak ada ibadah kita mau datang di gereja. Kan begitu toh. Nanti kalau dokter bilang, toh pulang jo tante. Kenapa iyo? Soalnya tidak ada obat bisa sembuhkan. Tidak bisa lagi ada tindakan yang lain. Berharap jo mujizat. Yang kali sudah sampai dalam hati itu kan. Tempo apa itu? Kali orang kalau nyandak terjadi sesuatu pada dia, nyandak mau sadar. Kenapa? Karena dia cuma menganggap kita bukan maling. Tidak pernah membunuh. Bahkan, kalau cuma baku rekeng mujizat, kalah pemujizat yang kita. So tak terhitung banyaknya. Memang itu mujizat segala rupa pokoknya. Semua kita. Sampai pohon langsanya tidak babua, kita tumpang tangan. Langsung babua durian. Saudara tuh, siapa sih ini pernah? Sakti itu pendeta itu. Langsung mau panggil pada dia tuh. Sampai yang akan dulu tuh pohon gedi di rumah supaya babua durian. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan kong apa? Masih ada enggak?
Perikop berikutnya bukannya tuh waktu aku udah lihat tuh. Jadi sekali lagi apa coba jangan saya habis ayat 23 tadi. Lihat saudara. Pembuat kejahatan. Loh. Sebenarnya ada di catatan kitab yang lain coba deh. Markus atau Lukas itu. Ya. Supaya saudara tahu toh inti persoalan yang Yesus bahas di sini. Kok bisa mereka tuh dianggap pembuat kejahatan? Toh, bukankah yang mereka lakukan ini justru adalah tanda-tanda orang percaya? Toh? Kan Yesus yang bilang, kamu menjadi orang percaya, ini akan menyertaimu. Kamu akan berdoa orang sakit dan orang sakit sembuh. Bahkan membangkitkan orang mati. Itu tanda orang percaya. Kok padang ini pembuat kejahatan? Kejahatan apa kok orang rebeking? Kapan kami melihat engkau itu, coba cari itu di permulaan apa? Itu. Kapan ya Yesus bilang, saya suka supaya saudara lihat DP ayat. Toh. Matius 25 ya. Coba lihat dari DP ayat sebelumnya. Enggak apa-apa. Coba lihat. Oh jangan ini deh. Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri. Ya, ini Tuhan sudah bikin pemisahan. Toh, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ya, kalau saya berdiri di depan saudara, yang kanan bisa jadi kiri, yang kiri bisa jadi kanan. Ya, jadi Tuhan, tak semua pindah jo tanpa. Toh. Nah, iya kan ini masalahnya ini maksudnya ya ini kiri dan kanan ini Tuhan sedang membuat perbandingan, toh dia bikin perbedaan, toh ini kelompok yang benar, ini kelompok yang fasik, toh domba dan kambing, gitu ya saudara. Jadi kalau kita begini dan begini, oh Tuhan jadi itu orang kotek kambing bukan. Toh, ini kan bingung saudara. Toh, saya bilang ini kanan dan kiri bisa jadi kalau dari sini yang kiri di sana ini bisa kanan bisa, tapi kalau kita lihat dari saudara lihat dari sana ya sesuai tempat dudukmu kau di situ yang kanan di sana yang kiri. Ya, enyahlah dari hadapanku kambing-kambing. Hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Coba saudara. Ya, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum, kong. Ketika aku seorang asing, kamu tidak beri aku tempangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dan mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, kapan kami lihat engkau lapar? Tidak mungkin kalau Yesus lapar, kalau saudaranya tidak mau singgah. Bila perlu, Tuhan, jangan pergi-pergi nanti kita mau masak akang. Tuh. Kalau Yesus yang saudara lihat. Jadi orang bingung. Kapan kami melihat engkau lapar? Atau engkau haus? Atau kau menjadi orang asing? Telanjang, sakit, dalam penjara. Dan kami tidak melayani engkau kapan? Maka ia akan menjawab mereka apa? 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saya tiba-tiba ingat saudara, dulu ada pemilik restoran besar dulu di Manado, itu tahu sekali. Ya, kalau Cumul pasti saudara tahu. Soalnya itu restorannya terkenal. Ya, ini pemiliknya ya, baku kenal yang ses, lumayan akrab. Mau bilang lumayan akrab sebenarnya. Ya, karena dia sampai nyandak panggil Pak kita ses, dia panggil Rona. Ron, ya. Waktu itu dia bilang pernah satu kali, kan pelayannya banyak. Dia bilang kalau enggak salah orang-orang suatu restoran atau mungkin jam istirahat. Dia kaget lihat pelayan-pelayannya ada duduk makan. Ini tahu itu mungkin habis. Maksudnya masih banyak tentu itu makanan atau apa. Dia bilang sebenarnya pertama kali waktu kita lihat, Iko muncul. Ngoni ini itu mau jual. Ngoni makan. Tapi tiba-tiba dia bilang ada begini di hati. Tuhan Yesus yang makan. Dia Tuhan. Darah Yesus ya. Bukan darah meske. Dia langsung. Oh Tuhan. Iyo. Aduh. Ngoni katu so lapar kang. Lu makan jo. Itu yang cerita saudara ya. Saya juga bikin. Dia aduh Ron. Aduh di hati pak kita. Aduh Tuhan Yesus kata udah makan. Jadi bukan dia marah. Nusa dong ngoni so lapar kang. Duh makan juga siang. Ngoni so lapar. Ngoni so lelah. Jangan bilang kau membuat mujizat. Jangan bilang kamu bernubuat. Jangan bilang kamu memiliki semua karunia. Kalau kasih tidak ada di dalam dirimu. Nol. Oh saudara. Ini sebenarnya jelas. Sekali lagi. Mungkin sampai mati saudara tidak pernah akan ambil orang pemakanan. Ya, saudara pancuri orang pemakanan, pancuri orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tapi waktu engkau tidak bisa melihat ya orang lapar di sekitarmu, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai nanti waktu saudara ketemu Tuhan bilang, hari ini aku akan berterus terang. Toh, ngonipe pendeta berterus terang terus dan kau tidak mau dengar. Undur pembuat kejahatan. Harusnya saudara lu takut, betul. Ya, saya bilang ke saudara, ya kalau mau bilang penuh dengan pertimbangan, apa penuh dengan pertimbangan? Ya. Ada ponakan saya, Mak Rona. Tambah akang kita pedoi. Kita mau pi kerja. Oh kita dengar dia ada mabuk. Pernah mabuk maksudnya. Tuhan tolong. Saya bilang oke. Mak Rona kasih, awas kalau kita dengar dengan mabuk. Nyandak Mak Rona, batenang kuat. Nyandak kita nyandak mau mabuk, kita mau kerja. Saudara. Saya pikir Tuhan, mana tuh betul. Kita nyandak usah kasih. Kong dia pi ambil bapak saya pi tahu. Tuh, saya sudah dulu sampai betul-betul ini pertimbangan. Saya berpikir kita kasih kok nggak cuma beli rokok. Yang ada pada aku, ini Tuhan dah kasih. Kalau cuma mau jadi untuk hal-hal yang tidak ada guna. Coba saudara, jangan sampai orang permainkan berkat Tuhan. Jangan sampai, jadi sekali lagi, kita yang penuh pertimbangan. Baru pikir. Saya bilang, kok nggak mau pergi? Kalau semua kita so ada doi jalan, semua so ada. Cuma ini dang kita dang pepegangan dang. Kong
Kita tentu dia maksud, kalau sampai sana tentu hari pertama belum ada makanan, deng apa. Oh saudara, oh Yesus, tolong hambamu. Ya, kalau mau ikut hati saudara, ini rasa sayang sekali sebenarnya. Tapi kita mesti kendalikan diri. Tak, ya, tidak bisa. Toh, kalau cuma mau bermain, tidak ada. Ya, tapi kalau forngan makan, oke. Kenapa? Paksa tahan hati. Ini kan kita penuh dengan pertimbangan. Tapi sekali lagi saudara, waktu saudara lihat orang itu so lapar, kok saudaranya tidak peduli. Loh, kau dalam bahaya. Berarti hati Tuhan tidak ada padamu. Hati-hati saudara untuk selalu berpikir. Jangan sampai orang berpikir, ternyata kan Roh Kudus bekerja luar biasa Pak kita. Nah, kan saya bisa begitu dong. Kita tidak usah kasih apa-apa le pangoni. Toh? Oh hadirat Tuhan kok bekerja. Aduh saudara. Sekali lagi. Waktu Tuhan dan kebenarannya sungguh-sungguh hidup di dalam dirimu. Saya tidak percaya kalau saudaranya tidak dapat rasa Tuhan PKT. Tidak mungkin. Saudara kan sangat tersentuh. Itu bukti. Bahwa sebenarnya Yesus hidup di dalam dirimu. Ya. Kalau saudara sudah tidak rasa sayang, lihat orang lapar, saudara dalam bahaya. Saudara sudah tidak rasa sayang, dapat lihat, aduh kasihan dia. Kok dia mau naik oto bagaimana? Kok dia, aduh ini saudara dalam bahaya sekali lagi. Ya. Bayangkan Yesus yang bikin itu cerita. Orang kaya dan Lazarus itu kan tuh Yesus bercerita. No? Saya bilang ke saudara, bayangkan. Orang kaya menurut Yesus bercerita, DP dosa apa? Yang ada cerita di situ. Oh orang kaya sedang berzina. Ya ada. Dia masuk neraka karena dia pesta seks. Ya enggak tuh. Bilang apa di situ? Ada Lazarus di situ dan kau tidak peduli. Itu saudara yang saya sendiri taruh dalam hati. Bayangkan kalau itu Lazarus Tuhan kirim. Dan kita penenteng. Padahal ini Tuhan dah kirim ini. Jadi saya berjuang. Untuk apa? Lebih soalnya kalau Tuhan sudah taruh di hati. Sedang Tuhan yang tidak taruh di hati maksudnya orang yang tidak dapat pikir toh. Tapi waktu saudara lihat, kalau saudara tutup mata, hati-hati saudara. Sekali lagi, ini sebenarnya pertanda buruk. Kalau Roh Kudus tidak bekerja sungguh di dalam hatimu, imanmu tidak sungguh-sungguh hidup. Oh, ini apa adik setaruh tu ayat. Toh? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia. Dia belum baca cerita, oh iya, tak saya tahu. Ngadepe mama tuh orang Tondano. Angko paham tuh tulus tuh, tak tahu le. Dulu adik saya saudara, sampai kemudian dia jadi percaya opo-opo, gara-gara begitu, tuh. Dia pecerita, so tahu le ini apa 100% benar kan? So setan tahu jo kalau setan so kuasai saudara kan setan bapak segala dusta soalnya. Jadi ya so tahu tapi ini yang dia pecerita. Dia kuliah, toh? Dia kuliah di Manado. Bayangkan permisi di rumah mau bilang ada pi kuliah. Jadi mami bayar-bayar nih takutnya tidak pernah kuliah bayangkan. Satu kali dia pecerita begini. Dia bilang dia kata, nintau dia di Betamang, pokoknya di Manado sana saudara nintau di sekitar shopping atau di mana. Dia lihat kata, banyak orang berkumpul. Kon dia badekat. Dia lihat, ada sementara menyabung ayang kote. Tuh orang-orang. Jadi dia di situ kan, kon lihat orang menyabung ayang. Dia bilang, tahu ndak? Itu ayang dong kasih bakalai dengan cukuran kelapa. Ini pecerita saudara. Jadi bukan ayang dengan ayang ini. Ayang dengan cukuran kelapa. Iyo dia bilang, kau tahu enggak? Namanya juga cukuran kelapa.
No, cukuran kelapa menurut dia terbang tuh cukuran kelapa. Tuh, jadi ayang peleher putus. Tuh. Dia bilang, Kong, kita sementara terpesona begini. Kurang kage yang punya cukuran kelapa. Badekat pak kita. Opa. Kong bilang pak kita begini. Pendeta pe anak nana. Opa tahu dari mana? Iya, anak kan berumah di Bitung tuh. Anak kan pendeta pe anak. Dia bilang ikan ikut terpesona. Bayangkan opa tahu. Satu, kita so terpesona cukuran kelapa soalnya dibikin terbang. Oh. Kedua, bahasa dia tahu kalau kita pendeta pe anak. Jadi dia, sini, iko pak opa. Dia iko pergi. Opa langsung saya mandi. Begitu dia pe cerita nih tahu betul nyanda. Ya. Pokoknya begitu yang DP cerita. Ya. Jadi nyanda semua itu kalau orang itu tahu siapa kamu, lalu saudara langsung tak iko-iko. Atau bisa saja memang Roh Kudus bekerja, tapi tidak selalu membuktikan bahwa kau ini masih berkenan kepada Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian ya dari orang-orang yang juga dipakai Tuhan. Dan mereka memberi peringatan itu. Hati-hati karena sering karunia itu masih berjalan. Tapi orang itu sebenarnya tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Itu kan yang mengerikan. Tuh, sampai itu tadi tuh. Sampai orang mati mereka mengerjakan banyak mujizat. Tuh, sukses. Gereja bertumbuh pesat. DP jemaat banyak sekali. Terkenal satu dunia. Tapi kemudian Tuhan bilang, undur pembuat kejahatan. Kan ngeri, bayangkan saudara, kalau saudara dipimpin oleh orang yang ternyata di hadapan Tuhan pembuat kejahatan. Saudara pikir gampang. Itu mengapa saya sendiri harus, bayangkan saudara, kita sedangkan padahal solala sekali. Sampai mau tidur pun kalau kita tahu mau ibadah, rasa berdosa, tetap kita bangun. Tadi malam tidur jam berapa? Bangun jam 1. Oh, tak tidur ulang kok. Tidur ulang. Bangun ulang jam 3. Apa so? Ya rekin tinggi kok. Sudah, lain kali cuma setengah jam. 1 jam sudah so. Coba, ini kalau cuma mau ikut hati Tuhan kita kan lelah sekali. Tuh. Kok masa kita ini boleh tidur? Ya. Lalu sepanjang hari saya berusaha tidur. Tuh, karena so lelah. Tuh. Lalu datang tuh hati. Ngana mau tidur? Tuh. Atau mau melakukan pekerjaanku? Kita bangun saudara. Tuhan, jangan sampai apa yang saya sebut sebagai anugerah Tuhan. Bahkan menolak tidur. Supaya terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Saya sebut itu anugerah. Jangan sampai ini hilang dari kita Tuhan. Karena saya mesti bangun dan menangis. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan Tuhan, jangan. Jangan biarkan aku berpikir aku punya karunia tertentu. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, aku tidak lebih dari pembuat kejahatan. Sadar saudara, sebelum terlambat. Sebelum akhirnya pada waktu terakhir Tuhan bilang, kamu tidak aku kenal. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oh Tuhan. Sama sekali tidak berguna. Yang tidak ada guna biar sedikit. Bayangkan dengan pemahaman masa kini. Lebih so yang punya karunia seperti itu. Oh dia pasti jadi menteri agama di sorga. Itu. Sampai seperti itu. Ya, nanti dia mau jadi anggota parlemen di sorga. Ini karena
Betul-betul saya lihat saudara. Orang ini bahaya sekali loh. Waktu dia semakin sombong. Dia pikir waduh kita nih paling sayang Pak Tuhan. Apa leh? Paling membela kebenaran. Paling apa lagi? Hati-hati saudara. So itu saudara saya tekan hati saya. Dan Tuhan ya tolong Pak kita. Akhirnya tiba di sorga. Biarkan aku mencium kakimu. Nggak usah bikin yang lain. Nggak usah dapat yang lain Tuhan. Kita dapat kesempatan duduk di kakimu. Taruh terus ini di hati. Sehingga setan tidak pernah berhasil menggoda kita. Untuk memegahkan diri. Untuk membanggakan diri dan macam-macam. Saudara. Oh kasih yang Tuhan. Nanti kita mau menyanyi di sorga ya kayak apa? Tuh malaikat di sorga saya tahu menyanyi. Mesti tunggu aku menyanyi. Nah, saudara. Kan terlalu. Bayangkan. Saya suka sekali yang ada lagu yang tuh hari itu zaman nyanyi. Ya, salah satu bagian kalimatnya dia bilang. Siapa aku yang berpikir bahwa engkau membutuhkan pujianku. Kok siapa tuh orang ini? Siapa tuh orang ini? Dilayakkan untuk menyanyi dia, memuji dia. Loh, itu kelayakan. Ya enggak usah, oh Tuhan dah tunggu-tunggu kita mau menyanyi. Dari kalau kita menyanyi Tuhan semua sedih. Siapa aku yang berpikir bahwa engkau perlu. Kalau kita nyandak sembah Pak Tuhan. Tuhan so bukan Tuhan. Hati-hati saja. Kalau orang berhenti menyembah Tuhan. Kenapa? Binasa kamu. Ya. Justru orang ini karena orang ini manusia. Orang tahu diri. Menempatkan Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan. Dan orang ini manusia. Kalau dilayakkan untuk menyembahnya. Dilayakkan untuk ada di ruangan sucinya. Bersyukur Tuhan pilih. Dia suruh badekat. Ya kan? Tuhan pilih tadi. Balik di Mazmur 55 deh. Dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan for apa? Dipilih Tuhan untuk mendekat. Bayangkan. Untuk mendekat. Bagaimana? Untuk mendekat. Ya, supaya diam ini tinggal. Saudara baru 1,5 jam saudara sepastiu. Kau memang bukan calon sorga. Coba pikir-pikir. Di bumi saja 1,5 jam engkau so gelisah. Bagaimana mau menyembah di sorga selama-lamanya. Tuhan akan bilang apa? Di gereja kan enggak sanggup tunggu tuh. Sana engkau petampa. Di neraka. Kalau di sorga nanti sepanjang waktu kau menyembah. Tuhan akan hargai kamu. Engkau kan lebih sukanya enggak usah menyembah. Pergi di sana. Di sana enggak usah menyembah apa kita. Kalau di sorga nanti siang dan malam malaikat tidak berhenti menyanyi. Tidak berhenti menyembah. Saya suka sebenarnya saudara. Ada lagu-lagu yang ini muncul semua di kata-kata. Ya. Ada lagi lagu tua sebenarnya. Lagu kuno. Yang bilang di sorga kata nyandak dah hari lain. Di sorga cuma hari Minggu. Karena apa? Karena di surga orang akan menyanyi. Orang akan ibadah sepanjang waktu. Jadi di surganya tidak ada hari lain. Di surga Sunday forever. Selalu hari Minggu. Selalu hari ibadah. Kalau di sini angko 1 minggu 3 kali saja dia Sos ini bayangkan. Saya nggak bilang ini somo 10:30. So 2 jam ses. Ya kasihan. Iko dapat lihat di situ. Kamu tidak dipersiapkan untuk sorga.
Coba. Renungkan ini. Ini justru masih sangat masuk akal. Ini ini justru kalau bilang, saudara di bumi masuk gereja singkat-singkat Jo. Nanti kalau sudah di sorga, selama-lamanya enggak ada. Bukan begitu tuh sorga. Ya. So itu orang dari bumi disebut warga kerajaan Allah. Orang harus tunduk kepada peraturan hukum kerajaan Allah. Di mana? Semenjak kamu di bumi. So itu orang dituntut untuk bertobat. Apa itu bertobat? Saya selalu ulang ke saudara. Bertobat itu artinya merubah pikiran. Berubah pikiranmu. Dari cara berpikir dunia. Dengan berubah menjadi cara pikir sorga. Apa cara pikir sorga? Ibadah bukan cuma nyanda bikin habis waktu. Ibadah adalah hal yang aku sangat butuhkan. Begitu saudara. Yesus kau sebut segalanya toh. Di sini pastinya tidak ada yang ngomong, iyo no, aduh, Tuhan komang segalanya. Jesus is my everything. Oh kasihan. Kong siapa engkau tidak datang dong? Ya, ada acara. Gimana ini dia? Bilang Yesus adalah segalanya. Mardia ada acara. Kong acara yang siapa? Bayangkan saudara, kalau itu acara hari-hari. Tiap hari Minggu acara. Bayangkan kalau hari itu kong angkot Tuhan panggil. Oh itu. Baru Tuhan bilang tuh. Angkot nin tahu kalau angkot be waktu. So sampai di sini. Tuh. Kalau beli di Mart itu. Sudah tahu tuh Mart. Ya. Kalau beli roti, beli apa langsung baca. Bu, tanggal kadaluarsanya tanggal 6. Tanggal 16, tanggal berapa? Tuh. Itu karena dapalia. Torang masalahnya nyanda dapalia. Toh. Tanggal kadaluarsanya nyanda dapalia. Malaikat maut tahu. Dia so iko-iko angko dari rumah tadi. Toh. Angko nin tahu tuh. Saudara pandang enteng padahal dia nin tahu malaikat maut soreken 10, 9. 8 atau 7. Kalau rupanya Yunisas nih dia bukan habis Jo nih. Habis Jo. Lama sekali dia. Dia nih tahu kan. 2, 1. Coba saya bangun. So amin kayak apa dia masih di atas sono. So keras. Oh so mati kok teh. Coba saudara. Tuh. Ini pandang enteng bayangkan. Itu kan ada beberapa video ya. Orang-orang yang menghina Tuhan. Sementara dia baku sedu kok dia rubuh. Tuh, sampai sekarang tuh video-video itu masih masuk. Ada saja saudara lain kali masuk di channel YouTube saya. Ya, masuk saudara ya. Bayangkan ada tuh cewek kayaknya dia komedian ya. Komedian kan dia. Ada saudara ya. Tinggi keren. Ya. Kong dia baku sedu di muka. Dia bilang, tuh. Selama ini bagaimana? Covid so lewat mana? Dan saya tidak pernah kena Covid begitu kalau tidak salah. Ini bukan karena Tuhan. Tapi karena saya divaksin. Kok dia rubuh. Langsung mati. Nah itu baru engkau tahu toh. Itu ada videonya saudara. Sampai sekarang ternyata masih beredar. So lama video itu. Langsung rubuh saudara mati di tempat. Nah, tidak selalu Tuhan bersikap seperti itu. Ya. So itu kenapa yang lain lebih hari deh lebih backing diri. Kenapa? Ternyata kan kita tidak terjadi apa-apa. Oh iya, engkau mau tunggu kalau mati dulu. Tidakkah kau tahu? Kalau Tuhan belum hukum, dia masih memberimu kesempatan untuk bertobat. Ya. Saudara mungkin ingin tahu, tapi kita mau bilang sekarang. Ingin tahu kalau siapa saudara? Kita tiap kali lihat Pak Denny sana, ikut ciri di air mata. Karena tuh hari dia sampai jemputin mau datang. Sekarang yang ada orang panggil dia datang sendiri. Tuh, itu tempo apa saya bilang, Pop boleh baking panada? Mar jangan terlambat ya Pop. Iyo, napa Denny udah marah pak kita?
Karena kamu bikin apa kamu terlambat kamu besok orang. Oh bayangkan bukan cuma nyanak masuk gereja. Apa? Nimbolek terlambat. Oh haleluya. Coba saudara. Ini bapak gini ini yang orang nih tahu. Saudara mungkin saudara. Duh ses ini. Aduh saudara nih tahu ini tapi hati. Dia orang yang nak masuk gereja. Datang. Ikut ciri air mata. Bukan karena saudara mau kasih doi pak kita. Nah, di sini kan saudara sudah tahu semua. Mau cerita apa lepas saudara? Ya. Kalau untuk kebiasaan saya seperti itu, saudara tahu di sini. Hah? Denny Dempop tahu kalau ses itu siapa? Iya saudara. Ini lagi saya ada. Bilang bagaimana ini saudara? Kali lagi saudara, di hati cuma satu. Jangan masuk surga sendiri. Selama kau masih diberi kesempatan untuk bicara. Kiranya kebenaran yang sejati keluar dari mulut ini. Untuk mengingatkan orang-orang yang Tuhan pilih. Saudara kan Tuhan pilih. Lalu saya harus buat apa? Loh, Tuhan so pilih, kasih tahu kebenaran. Saudara Tuhan so pilih datang. Orang lain dengar Tuhan mau bilang apa. Oh saudara orang sejang begitu orang ini Tuhan dah pilih. Loh, justru karena engkau Tuhan dah pilih. Maka kamu seharusnya mendengar ini loh yang sejati. Yohanes pasal 15. Yesus bilang apa? Kepada ranting yang berbuah. Justru apa? Dibersihkan. Soalnya begini. Kurang apa itu tanya nak kasih. Loh justru karena kamu berbuah. Saatnya kamu harus dibersihkan. Supaya buahmu semakin melimpah. Yang bilang ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Hati-hati saudara. Hati-hati jangan selalu berpikir itu kan setan ses pekerja. Membicarakan kebenaran bersaksi itu ses pekerja. Torang bukan pendeta, hati-hati. Kamu siapa peranting? Torang soalnya enggak pernah menyanyi itu lagu sekolah minggu kan? Yesus pokok dan kitalah carangnya, itu tinggallah di dalamnya, gitu kan? Ranting padaku, masih tak tempel, tapi kau tidak berbuah, hati-hati. Kenapa? Pasti kau dipotong. Jangan bilang itu bukan kita murid, ya. Ingat baik-baik sekali lagi, Alkitab yang bilang Yesus berpesan kepada murid-muridnya, dia suruh jadikan bangsa-bangsa kita murid. Jadi bukan cuma orang tuh murid, orang semua murid. Kenapa? Karena Yesus bilang murid akan memuridkan yang lain. Terus seperti itu terus. Murid pekerja menyampaikan kesaksian. Melakukan apa yang seharusnya kau lakukan sebagai murid Yesus. Balik dulu di Yohanes 15 tadi. Tiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkan. Yang tidak dipotong tapi dibersihkan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Aduh. Begitu. Kalau ini kan anggur. Ya, Yesus perumpamakan ini anggur. Anggur supaya berguna. DP buah apa? Tak tinggal di pohon. Bagaimana supaya itu anggur berbuah? Berguna. Buahnya
diambil, dipetik satu. Kemudian apa? Diperas. Tuh. Zaman itu yang enggak ada pakai mesin rupa sekarang. Zaman itu yang namanya anggur ya, kalau mau dipergunakan, dorang apa? Kasih masuk di DP tanpa kong injak. Itu supaya anggur berguna apa? Injak. Duses terlalu koma. Semua kita pebuah kita so kasih, kong lihat kita cuma aja injak. Itu apa kau sedang dibuat menjadi berguna. Duh, so terlalu kok mang dorang. Masa kita dong injang-injang? Berarti kau apa? Sudah matang. Siap untuk dipergunakan. Apa? Injak. Selama masih ada DP air, selama itu kamu mesti diinjak terus sampai habis. Begitu tuh anggur kalau saudara mau lihat. Begitu. Kalau semua sudah kasih masuk di botol, no? Kalau saudara lihat itu cara orang Israel yang menggunakan anggur-anggur mereka. Dan Yesus bilang, anggur yang tua itu baik. Lebih baik dari anggur yang baru diperas. Kasih masuk di botol, kong simpang. Siapa yang belum pakai-pakai? Tunggu sampai dari waktu. Semakin tua, kau dianggap semakin baik. Dan mahal harganya. Torangkannya tidak sabar. Aduh, Tuhan menjawab lagi doa saya. Karena berapa waktu ini saya sampai berdoa mati-matian. Tuhan, tempo apa anak-anakku akan digunakan. Sampai kalamaring. Sampai kalamaring. Memang bukan tadi. Kalamaring. Kalamaring saya mati-matian berdoa. Tempo apa anak-anak ini digunakan Tuhan. Tempo apa. Dan ini Tuhan penjawaban. Apa? Tunggu sampai waktunya tiba. Jangan pikir kau sedang tidak dipergunakan. Bisa saja saudara sedang disimpan untuk waktu tepat. Waktunya dia. Aduh saudara ya. Saya bertanya dan Tuhan yang tidak jawab. Tentu Tuhan dalam hati, disitu bilang terus, dan aku tetap tanya terus. Nah, ini, jadi sekali lagi, nyak masuk akal tapi ini yang terjadi. Ini yang Tuhan kerjakan, kau mau bilang apa? Sekali lagi, bukan kita punya ini pelayanan. Tuhan menempatkan saya di sini. Tapi bukan, saudara kan bukan saya punya. Tuhan punya. Jangankan saudara. Sedang tapi diri Tuhan punya. Kok siapa kok orang ini? Maka saya belajar dan melatih diri. Memimpin saudara kepercayaan Tuhan. Untuk semua yang dilakukan di sini. Bukan kita pakai kebijaksanaan. Tuhan. Apa yang engkau inginkan? Apa yang harus aku lakukan? Bukan gereja lain. Kong kita dang. Kontorang dang sini bagaimana? Nah gitu tuh. Saudara kan, saudara pikirnya kan gampang tuh. Kan saudara hati, Tuhan dong kira itu kasih yang kan saudara. Seandainya kita berbagian di pelayanan, bukankah saya kan sekarang duduk-duduk kok kurang tatawa-tatawa sama dengan saudara model tuh. Duduk-duduk cuma ingat lama-lama kita lihat cuma ngantuk. Ya napas tuh hari dia marah-marah orang tasono. Setelah sekarang dia selesai pelayanan kan, napa dia so tidur. Jadi gembala minggu kelima. 1 bulan kan 4 minggu. Ada banyak saudara gembala-gembala tertentu yang so terlalu banyak DP tamu.
Dia jadi gembala minggu kelima. Kalau bulan itu ada minggu kelima baru dia khotbah. Mar kalau nyanda dia bobo dan jalan-jalan. Dua orang katu, ini para pelayan. Kalau orang nanya berfungsi. Dua orang katu semua. Ya. Pak pendeta nanti mau masuk dia kalau semua dekat firman Tuhan. Semua, saya lihat di mana-mana saudara. Doh, sampai orang menyanyi berdiri itu Pak Gembala. Dia malah mau kasih tunjuk orang tapi jemaat banyak sekali. Haleluya, haleluya, senyum dulu, senyum dulu. Oh, kasih yang Tuhan. Oh saudara aduh. Yang kalian sampai berdoa Tuhan tolong. Jangan sampai kasih yang. Oh, jangan sampai kita nang Tuhan. Oh Tuhan kasih yang. Tuh, kiranya engkau menjemput aku sungguh sebagai penyembah. Bukan orang yang memimpin penyembahan. Tapi aku adalah penyembah. Saya tersentuh ada satu kalimat, saya lihat DP pendeta belum tua. Tapi dia sama sekali tidak menggunakan kata ibadah. Dia selalu bilang kebaktian. Belum tua dia. Kebaktian. Ya, gerejanya besar. Selamat berbakti. Itu dari Kalamaring saudara. Kalamaring sore kayaknya kita lihat. Dan Kalamaring waktu itu orang mau keluar beli bensin ya. Nggak salah beli apa Kalamaring. Ya, pas keluar nih tahu apa saudara. Pokoknya di pikiran berbakti. Berbakti ya. Kalamaring sampai saudara soalnya tidak bisa tahan kita langsung menyanyi. Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Keluaran 23 ayat 25. Mau ada DP ayat. Saudara suka tuh kalau gini tuh. Nah kalau berbakti untuk dianiaya dah. Saudara suka enggak? Itu perjanjian baru soalnya. Ini perjanjian lama. Perjanjian baru Paulus bilang tidakkah kamu tahu. Orang yang beribadah harus menderita aniaya. Hah? Ini tuh lagu tuh. Berbakti, berbakti, berbakti. Tuh. Soal utama. Tuh. Itu nih masuk gereja supaya roti makananmu, air minumanmu, segala penyakit dilalukan. Kong kanker kage dia mati. Jantung mati deng jantung. Mati deng paru-paru, sakit paru-paru. Sakit ginjal, sakit empedu, sakit apa le. Nih mau menyanyi memuji Tuhan. Saudara mau suka Tuhan taruh batu. Hah? Dia kan bilang waktu murid-murid menyembah, memuji, toh anak-anak bilang hosana, hosana bagi anak Daud. Orang-orang Farisi bilang, guru, tidakkah kau dengar orang-orang itu bilang apa? Oh Tuhan bilang, ngoni mau suka. Ngoni mau suka apa? Batu-batu menyanyi. Nah, kalau orang badia, nanti batu-batu akan berteriak. Lalu ada orang yang tulis lagu. Tuhan, aku tidak akan membiarkan batu-batu menyanyi. Aku akan menyanyi supaya tidak ada batu-batu menyanyi. Nggak? Kalau saudara ini mau beribadah nanti saudara tunggu. Kage sudah ada batu di ginjal. Kan suka tuh? Saudara suka kan kalau batu menyanyi tuh? Nah itu. Angko kage batu di ginjal, batu di leher. Batu di jantung baru. Ada pendeta ini, kalau Tuhan berkali baru, belum pernah kejadian kalau pendeta ada bilang batu di telinga, ada sedih, nanti saudara kaget, aku ini mau tuh, mau tunggu batu kasih menyanyi, dari mimbar kau, orang semua menyanyi kamu tidak mau menyanyi, mau suka cuma taruh batu di leher. Kalau sudah bingung,
baru aku tahu. Maunya apa? Suka ke batu. Di motor bagi batu. Nah itu. Aku kan mau itu tuh. Tubruk di batu. Naik motor tak tubruk di batu. Ini mau memuji Tuhan. Ini mau suku-suku batuan. Aku suka batu ya, berarti. Semua amin dari tadi sebenarnya. Tapi kalau Tuhan tahu, saya lanjutkan. Iya sudah. Karena bisa saja. Kalau bukan saudara yang mati, dia mati. Selalu kan begitu saya bilang saudara. Aku sih dulu. Jadi jangan mencobai Tuhan. Tidakkah kau tahu kalau Tuhan belum menghukummu, Dia sebenarnya apa? Menunggumu untuk bertobat. Jangan menyesal kemudian tak ada gunanya. Saudara cuma pakai tuh HP terus for angko mau, for setan mau. Saudara nanti suka ini dapat sini batu. Saya ingat ponakan pegang HP mundur, ada tuh HP ku, dia tuh orang dia bilang beli HP baru, pegang sekali, ya, kodoran P4 bilang, forpade, HP itu masih baru, forpade, beli, nanti Joni bilang kalau ada berkat berikut, kurang kami saudara. Cuma itu beda 2 hari. Dia telepon. Pada datang katanya. So kasih tuh apa pada apa? Masuk di air pada. Masuk di air, bayangkan dia ganti semua. Iya diganti saudara. Sampai jutaan rupiah akhirnya. Ganti LCD kan dia ikut dapat ingat. Papa ada minta dan kita nyandak kasih. DP anak, orang makan di restoran. Ya. Restoran biasa ada air toh. Ada telaga tuh. Nah, sementara orang makan kok DP anak terjun di air. Nah itu kan air sudah MPC. Dia bilang, aduh kita nyandak pakai pikir panjang, anak so masuk di dalam air no. Mau berpikir ada apa di Popoji ndak? Dia langsung terjun dan DP HP baru masuk di PC. Tuh, DP keluar, DP pegang. Papa Ade so minta. So itu. Masih ingat sekali. Pade ya. Sudah Pade, tak so baking, kenapa? Kurang dia mau bilang so itu Pade, saya masih kok tiba-tiba ingat itu saudara. Ya. Tuhan tuh tahu apa yang dia mau baking, ya. Dia tahu sekali, ya. Jangan pancing Pak Tuhan, saudara. Jangan mencobai dia, jangan. Selama kau masih diperingatkan, dengar, toh. Jangan mau tunggu dulu abu, mau tunggu dulu gunung batu pecah Pak Angko. Tuh, ya. Kemarin dengar Pak Lana bilang di sana dorang sosiaga 3. Ya, 2 gunung berapi sementara aktif. Yang satu kalau tidak salah cuma karena dorang belum kena pada orang sekalipun dorang dekat. Ya, belum kena bedorong cuma sampai abu saja yang sampai di situ. Lana bilang, mama siaga 3 orang. Jadi orang sudah diperingatkan oleh pemerintah untuk siap-siap. Jadi semua orang so isi baju di tas. Jadi kapan saja suruh menyingkir, suruh mengungsi harus keluar. Kita bilang, Kong, iyo mama. Jadi tadi malam sudah pas suruh kata menimpang kata tuh baju-baju dengan apa. Kalau Lana bilang, yang aneh mama, Lana kok tenang sekali itu hati. Dan dia bilang, pas pagi-pagi mama. Pagi-pagi Lana pas buka itu HP. Saudara dia punya aplikasi Alkitab NIV. Dia bilang, Lana kaget sekali mama. Itu ayat hari itu. Kan dari NIV ada ayat Alkitab untuk hari ini gitu ya. Jadi dia bilang tiba-tiba waktu Lana buka tuh ayat Alkitab untuk hari ini. Dia kaget karena situ bilang
Dia lupa sih di kata-kata yang tepat, tapi pokoknya itu. Tenanglah. Dia bilang persis rupa kita hati tadi malam. Tenanglah. Jadi semua dorang semua nimpang kecuali kita. Kenapa? Karena kita percaya. Tuhan bilang tenanglah. Sekarang saudara percaya enggak? Tuhan bilang apa? Percaya enggak? Itu. Kalau percaya, bersikaplah seperti apa yang Tuhan katakan kepadamu hari ini. Ya, saya percaya Tuhan pasti sangat tepat bicara untuk kita semua hari ini. Saya percaya sekali, bukan cuma untuk saya khotbah ini, pasti tepat untuk saudara. Dia sudah bicara. Dan jangan biarkan apa? Saudara mesti kasih biar. Dokter bicara, rumah sakit bicara, batu bicara. Toh, apa le mesti bicara? Polisi bicara, apa le? Ya, stop saudara. Ya, dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan saudara hanya akan mendengar Tuhan berbicara padamu. Siapa dia? Pribadi yang memilih dan memerintahkan kita untuk tinggal dekatnya. Tinggal di dalam rumahnya. Dan engkau akan menjadi kenyang, puas dengan segala sesuatu yang baik di dalam rumahnya. Nah gitu. Taruh ini di hati. Ya, saudara tiap kali datang, kau taruh, aku mau menjadi puas terhadap segala sesuatu yang ada di rumah Tuhan. Oh haleluya. Mari orang berdiri.